Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan channel Kuswanto. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tutorial dasar-dasar Microsoft Word bagian kedua. Video sebelumnya kemarin kita sudah bahas mengenai dasar-dasar Microsoft Word bagian pertama. Maka kesempatan pada hari ini kita akan coba belajar tutorial dasar-dasar Microsoft Word bagian kedua. Langsung saja kita buka Microsoft Word. Tapi sebelum itu jangan lupa like and subscribe channel saya agar dapat notifikasi tutorial-tutorial selanjutnya. Oke teman-teman, Microsoft Word sudah kita buka. Kalau sebelumnya kemarin kita bahas mengenai home ya, home dan juga dasar-dasar yang basic ya, pemula ya. Untuk kali ini kita coba akan belajar mengenai menu bar, yaitu insert ya, menu insert. Di menu insert ini banyak sekali instruksi atau perintah-perintah ya. Tapi sebelum ke insert kita ke layout terlebih dahulu. Layout, nah ini sangat penting ya karena berhubungan dengan pencetakan atau print ya. Jadi sebelum kita lanjut ke insert kita setting dulu kertas dan margin dan sebagainya. Jadi sebelum kita membuat sebuah dokumen ya, kita tentukan terlebih dahulu kertas yang dipakai dan juga batas atau margin. Langsung saja kita buka layout ya, udah terbuka ini. Setelah itu kita buka margin ya, sebelah paling kiri ya. Di situ ada beberapa pilihan ya, margin yang sudah disediakan oleh Microsoft Word ya secara otomatis. Tapi kalau apabila kita ingin margin kita isi sesuai dengan keinginan kita bisa klik di custom margin. Di custom margin ya. Di sini kita bisa tentukan ya, atas, bawah, kanan, kiri ya, di kotak margin ya. Misalnya ini kita tentukan saja, misalnya top ya, atas, batas atas misalnya poin 7 ya, batas bawahnya sama poin 7, batas kiri mungkin kita buat poin 7 juga, batas kanan kita buat poin 7 juga, kita samakan semua. Di sini ada gutter ya, gutter itu untuk penjilitan ya, jadi ada batas untuk penjilitan ya. Biasanya kan kalau dijilid ada di sebelah kiri ya atau di sebelah atas ya. Untuk gutter kita kosongkan ya karena dokumennya tidak dijilid ya. Setelah itu di bawah gutter ada yang dinamakan orientation. Orientation ini ada dua ya, yaitu dalam bentuk portrait ya, atau ke atas ya, seperti ini ya, previewnya seperti ini, atau kita pakai landscape ya, seperti ini ya, ada dua pilihan ya. Di sini kita menggunakan portrait ya, yang ke atas ya, vertikal, kalau landscape horizontal. Setelah itu di bawah orientation ada page ya, atau halaman ya, itu normal ya, multiply normal atau mirror margin ya. Kalau mirror itu berkebalikan ya, atau two page per sheet ya, satu sheetnya ada dua halaman, atau yang bookfold. Kita tinggal pilih normal saja, hasilnya nanti seperti ini. Setelah itu di bawahnya ada namanya apply to
whole dokumen atau di span forward. Nah, artinya di seluruh dokumen atau di halaman ini saja kita buat seluruh dokumen ya. Nah, setelah mengisi margin ya, kita isi jenis kertas yang kita pakai, yang akan kita cetak. Jenis kertasnya apa? Di sini ada banyak pilihan ya, kita tinggal klik ya. Nah, ada yang letter ya 8,5 kali 11 in ukurannya. Nah, ada juga yang legal ya 8,5 kali 14 in. Nah, dan ada juga yang A4 8,3 kali 11,7 in. Nah, kita coba pakai yang A4 saja. Nah, A4. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan print option. Kita buka print option. Nah, print option ini untuk mengatur ya pilihan-pilihan di dalam nanti kita mengeprint. Print option. Nah, saja kita oke kan ya. Nah, setelah itu ada juga layout. Nah, layout ini di section ada ditulis ya section start. Nah, artinya start ya, startnya mulai atau mulai pengeprintan. Nah, ini di halaman terbaru new page. Nah, setelah itu di bawahnya ada juga header dan footer. Apa itu header dan footer? Nah, header dan footer ini tempat untuk kita memberikan sebuah judul atau sebuah halaman ya. Biasanya kalau di dalam sebuah dokumen atau laporan itu kan ada halaman ya. Halaman 1, 2, 3 atau Romawi 1, Romawi 2 dan seterusnya. Nanti dinamakan header dan footer. Ada juga yang dalam bentuk tulisan ya, misalnya laporan keuangan tahunan misalnya, ada juga ya. Nah, di bawah header dan footer ada page ya. Ini page atas, tengah, justified atau bottom. Nah, kita buat page top saja. Nah, setelah itu baru kita oke kan. Kita oke. Gimana cara ngeceknya ukuran kertas kita sudah sesuai atau enggak? Kita coba buka di print ya, file, print. Nah, nanti seperti ini tampilannya ya. Nah, itu di menu bar layout ya, di menu bar layout. Di sini udah lengkap ya, ada margin. Nah, ada juga orientation ya, tadi ada size kertas ya, ukuran kertas. Nah, ada kolom juga ya. Kalau misalnya kita buat dokumen ya atau kertas dokumen, ada beberapa kolom ya. Misalnya ini satu kolom, nanti ada juga 2 kolom, ada juga 3 kolom. Kalau kawan-kawan melihat koran ya, itu ada beberapa kolom seperti ini ya. Itu untuk perintah kolom. Nah, selanjutnya ada break. Apa itu break? Nah, kita langsungnya klik ya. Nah, break itu untuk memberikan batas dengan page selanjutnya atau next page ya. Misalnya kayak gini, kita buat baru. Ini page 1, ini page 1 of 2 ya. Di sini kita lihat. Nah, ini page 2 of 2 ya, di sini. Ya, kita menggunakan break. Nah,
Selanjutnya di sini ada inden ya, inden. Nah, inden itu kita coba ya. Nah, batas kiri kanan ya, inden namanya. Batas kiri kanan mulai pengetikan ya. Ditandai dengan ini ya, ini namanya ruler ya, atau penggaris ya. Nah, ini bisa kita hapus ya, bisa kita hilangkan ya, atau ketik nol saja. Nah, ini namanya inden. Inden kiri, inden kanan. Nah, ini inden kanan, before atau after ya, di sini. Nah, selanjutnya nanti ada position, wrap tag. Nah, nanti di selanjutnya nanti akan kita praktekkan. Nah, oke teman-teman, itu untuk instruksi layout ya. Selanjutnya kita akan buka insert. Nah, di sini insert ada beberapa instruksi yang harus perlu kita ketahui ya. Yang pertama kita buat cover page. Cover page itu judul lah, halaman judul. Nah, kalau teman-teman membuat sebuah laporan ya, pasti ada judulnya ya, di paling depan. Microsoft Word sudah menyiapkan beberapa contoh judul ya di sini ya. Sudah menyiapkan beberapa judul yang kita tinggal pilih saja. Kalau kira-kira ada yang cocok kita ambil. Nah, misalnya kita ambil salah satu misalnya. Ini misalnya. Nah, ini sudah menjadi sebuah halaman judul. Nah, misalnya di sini kita buat laporan keuangan. Di sini. Nah, ini dinamakan cover page. Oke, kita lanjut ke blank page ya. Blank page ini atau halaman kosong ini sama ya. Kita klik akan menambah page atau halaman. Jadi 3 halaman sekarang jadi 4. Tengoknya di mana? Di sini kan. Page 4 atau 4. Nah, karena kursornya ada di halaman 4 ya. Nah, nanti kita kalau klik di halaman 3 berarti page 3 atau 4 ya. Nah, ini menggunakan perintah blank page. Nah, page break yang tadi ya. Nah, ini ya. Jadi 4 halaman jadi sekarang 5 halaman. Page break. Nah, setelah page kita coba insert tabel ya, atau tabel. Nah, jadi tabel bisa kita buat menggunakan Microsoft Excel seperti tutorial sebelumnya ya. Tapi bisa juga kita buat menggunakan Microsoft Word. Caranya bagaimana? Nah, kita tonton saja ya. Tabel. Nah, ini beberapa cara ya. Misalnya cara yang pertama kita tentukan tabel kolom dan barisnya ada berapa. Misalnya kolomnya ada 4 ya, barisnya ada 8. Kita klik saja ini ya. Caranya geser ke kanan 4, geser ke bawah 8. Nah, ini ukurannya ada 4 kali 8. Tinggal klik. Nah, di sini udah ada tabel ya. Ini udah ada insert tabel 4 kali 8. Nah, nih. Misalnya kita setelah jadi kita tinggal ngisi ini nomor, nama, alamat, nomor HP, baru kita tengahkan. Baru setelah itu kita kecilkan sesuai
ukurannya. Nah, nanti kalau untuk menulisnya seperti biasa kita tulis ya, seperti biasa ya. Nah, ini kita hapus saja. Nah, ya. Nah, ini cara membuat tabel cara pertama. Nah, selanjutnya kita buat tabel cara kedua bagaimana? Sama, kita buka insert, kita buka tabel, lalu kita buka insert tabel. Nah, di sini. Kalau tadi kita langsung klik ukuran tabel kan. Sekarang cara kedua yaitu dengan mengisi angka ya, jumlah kolom dan jumlah barisnya. Nah, misalnya ini. Nah, kita buat aja misalnya jumlah kolomnya ada 4 ya. Jumlah barisnya ada 8. Nah, kita klik. Nah, sama. Ini cara kedua buat tabel. Kita tinggal menggeser bordernya atau garis-garis tabel ini ya. Nah, selanjutnya kita ada juga draw tabel. Ya, begini. Ini menggunakan perintah draw tabel. Nah, setelah draw tabel ada menggunakan Excel spreadsheet ya, Excel spreadsheet. Nah, jadi menggunakan spreadsheet di Excel ya, sama kayak di Excel. Nah, seperti ini ya. Kita bisa juga menggunakan untuk kita buat sebuah tabel. Sama ya. Lalu kita tulis nomor, nama, alamat, nomor HP. Kita tengahkan, baru kita buat tabel. Nah, jadi nanti kayak gini. Nah, ini menggunakan spreadsheet Excel. Oke teman-teman, ada yang kurang jelas, nah, nanti kita coba di rumah masing-masing ya, agar lebih paham dan mengerti, langsung dicoba di rumah masing-masing. Dan ada juga di Microsoft Word menyiapkan tabel yang sudah jadi ya. Jadi Microsoft Word sudah menyiapkan sebuah tabel, kita tinggal pilih ya. Seperti ini misalnya tabel kalender ya. Nah, di sini misalnya tabel seperti kalender ya. Ini hari ya, Monday, Tuesday, Wednesday dan seterusnya. Nah, ada juga yang sesuai dengan pilihan ya, udah banyak menyiapkan pilihan nih ya untuk tabel ya, misalnya seperti ini tabular ya. Nah, jadi macam-macam bisa teman-teman ambil di insert tabel, quick tabel ya. Di sini banyak pilihan, tinggal pilih. Nah, itu teman-teman ya untuk menyisipkan atau insert tabel. Nah, selanjutnya kita akan menyisipkan sebuah gambar atau picture. Nah, di sini langsung saya klik ya. Nah, ini ada 3 ya, ada insert picture from this device, stock image atau online ya. Artinya gambar-gambarnya kita ambil dari file kita yang ada di laptop atau kita ambil dari online ya. Nah, kita coba satu-satu. Misalnya ini.
kita ambil dari dokumen yang sudah kita siapkan, misalnya ini insert. Udah masuk ya gambarnya. Nah, ini insert picture. Bagaimana ini kok nggak bisa digeser? Nah, kita caranya bisa menggunakan wrap text ya. Di sini ada perintah wrap text, kita pilih, baru kita buat pakai in front of text ya, di depan teks ya. Nah, bisa kita geser-geser dan juga bisa kita kecilkan. Nah, begini caranya. Mudah sekali bukan, untuk menyisipkan sebuah gambar ya. Nah, ini dari insert picture menggunakan this face. Atau kita coba menggunakan stock image ya. Kita coba. Nah, Microsoft Word sudah menyiapkan ya stock image ya di dalam Microsoft Word ya. Kita tinggal pilih saja mana yang gambar yang perlu kita pakai ya, tinggal pilih ya. Misalnya kita ambil salah satu gambar. Nah, misalnya gambar jam ini. Nah, baru kita klik insert. Nah, udah masuk. Bagaimana kok nggak bisa digerakkan? Nah, sama, kita pakai wrap text, baru kita in front of text, baru kita kecilkan. Nah, kita sesuaikan misalnya ini. Nah, begini. Ini cara yang kedua untuk menyisipkan sebuah gambar menggunakan stock image. Cara yang ketiga yaitu menggunakan online ya, gambar online. Nah, tentunya internetnya harus hidup ya, harus aktif ya. Nah, misalnya ini kita akan menginsert sebuah apel misalnya nih, ini insert. Nah, udah masuk kan. Nah, baru kita wrap text ini. Pakai ini boleh, pakai klik kanan juga boleh, sama ya. Nah, kita kecilkan dulu. Ya, ini menyisipkan sebuah gambar. Nah, ini foto license ya, under license ya, under license CC by SA. Nah, itu kawan-kawan ya, untuk menyisipkan sebuah gambar ya, ada 3 cara ya yang sudah disampaikan tadi. Nah, selanjutnya kita akan belajar untuk menyisipkan sebuah shape atau bentuk-bentuk ya. Kita turunkan dulu. Kita kecilkan dulu. Nah, ini ya, kita insert shape. Nah, shape ini bentuk-bentuk ya. Microsoft Word sudah menyiapkan banyak bentuk ya, sesuai keperluan kita. Ada kotak, oval, segitiga, bintang.
dan sebagainya, banyak sekali ya. Ada tanda panah ya, ada untuk flowchart, banner dan sebagainya. Nah, misalnya kita ambil saja salah satu ya. Nah, misalnya ini ya. Nah, ini. Nah, baru kita lukis. Tekan, geser. Nah, ini. Tekan, geser, baru kita lepas. Nah, jadi sebuah shape. Atau mungkin bentuk lain, misalnya segitiga, boleh. Tekan, kita geser ya. Nah, ini bentuk-bentuk ini warnanya, garisnya bisa kita setting ya, kita rubah. Misalnya ini kita rubah menjadi warna merah. Bagaimana caranya? Di sini ada shape fill ya. Di sini ada perintah shape fill. Kita tinggal klik aja. Baru kita tentukan apa mau warna apa. Misalnya ini merah. Nah. Atau kita mau merubah garisnya, boleh kita isi dengan shape outline ya, outline. Nah, kita misalnya mau warna putih. Nah, besar garisnya bisa kita tentukan juga, misalnya 6. Nah, ini. Kalau warna putih tak nampak ya, kita coba menggunakan warna biru misalnya. Ini ya, menggunakan shape fill dan shape outline. Atau untuk menampilkan efek bisa juga, misalnya shadow ya. Nah, seperti ini kita tinggal pilih ya, shadow atau bayangannya, bayangan sebelah kiri, sebelah kanan, di bawah, di atas, ada semua. Misalnya ini atau ini atau ini, kita tinggal pilih ya, shadow. Nah, ini kita tinggal pilih. Ya, itu insert dari shape ya, atau bentuk-bentuk ya. Misalnya ini kita mau rubah warnanya menjadi warna kuning misalnya, shape fill warna kuning, shape outline-nya mungkin warna merah atau warna hijau. Nah, jangan lupa kita besarkan ya, sesuai keperluan. Ini untuk menginsert sebuah shape atau bentuk. Selanjutnya kita juga bisa menginsert icon ya. Microsoft Word sudah menyiapkan banyak icon ya, banyak sekali. Misalnya Apple ya, kita ambil gambar Apple, insert seperti ini. Aku nggak mau digerakkan, nah kita pakai waptek ya, bisa klik sini ya, tinggal pilih in front of text, biar kita bisa gerakkan ya, menggunakan insert icon. Selain itu ada juga insert 3D model ya. Banyak sekali ya 3D model, misalnya ini gadget nih, kita ambil salah satu laptop ya, kita insert laptop. Insert. Nah, udah jadi ya. Bisa kita gerak-gerakkan ya secara 3D ya. Kalau yang tadi 2D ya, 2 dimensi, kalau yang ini 3 dimensi. Nah, siapa tahu teman-teman nanti ada perlu untuk mengambil gambar ataupun icon ya dari Microsoft Word. Nah, seperti ini caranya. Nah, selanjutnya ada juga yang smart art ya.
Smart Art ini banyak kali ya ini ya apa jenisnya ya. Seperti contoh di sini ya. Tinggal pilih sesuai dengan kebutuhan ya. Misalnya kita mau membuat sebuah bagan ya. Atau kita menggunakan cycle ya, bisa juga ya. Nah, ini untuk bagan ya. Kita tinggal pilih penggunaannya ya. Nah, misalnya kita buat cycle seperti ini. Nah, di sini sebuah cycle di sini ya. Kita coba menggunakan, kita ulangi ya, kita letak ke bawah. Insert Smart Art cycle. Nah, kita klik OK. Nah, di sini baru kita isi. Misalnya kita isi dengan plan, do, check, action, X. Yang ini kita hapus saja. Nah, sudah jadi. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini dinamakan cycle ya. Nah, gimana biar bisa kita gerak-gerakkan atau kita geser? Nah, kita menggunakan ini. Nah, kita mau bisa mengecilkan, membesarkan pakai ini ya. Ini menggunakan insert Smart Art. Di dalam Microsoft Word juga menyiapkan insert chart ya, atau diagram. Nah, di sini banyak diagram ya, berbagai macam diagram bisa kita pilih ya, macam-macam ya. Ada kolom seperti biasa ya, ada juga line, pie, bar, area, XY, map, stock, surface, radar, histogram, dan sebagainya. Kita tinggal pilih sesuai dengan keperluan. Nah, misalnya kita buat yang biasa saja, yang kolom ya. Oke. Jadi dalam sebuah Microsoft ini lengkap ya. Nah, seperti ini misalnya. Nah, ini datanya. Nanti mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara membuat sebuah tabel atau membuat diagram atau grafik ya. Sehingga kawan-kawan bisa tahu bagaimana cara membuat sebuah grafik di Microsoft Word atau di Microsoft Excel. Ya, itu untuk chart ya. Ada juga insert menggunakan screenshot ya. Misalnya ini ya, screenshot. Nah, misalnya ini kita mobil ini kita screenshot ya. Gambar mobil kita screenshot. Nah, dan langsung masuk ke Microsoft Word yang seperti ini. Ya, itu kawan-kawan insert ya, menggunakan shape, icon, 3D model, smart art, dan chart, dan juga screenshot. Ada juga kita insert yaitu text box. Apa text box? Nah, kita klik yang ini, text box. Text box pun ada banyak pilihan ya, tergantung penggunaan ya. Nah, di sini ada text box ya, sebelah kanan ya. Pakai yang simple saja, misalnya ini.
Misalnya kita buat sebuah kalimat ya, ketua panitia misalnya 17 Agustus 2021. Nah, ini bisa kita besarkan, bisa kita kecilkan ya, bisa kita edit juga ke tengah. Kita besarkan hurufnya ya, seperti biasa. Nah, bisa kita geser-geser ya, bisa kita rubah garisnya ya, untuk bordernya. Klik kanan, format shape. Misalnya kita buat fillnya ya, warna hijau misalnya kan. Dan juga mungkin garisnya kita buat warna merah misalnya, atau warna biru misalnya. Ketebalannya bisa kita atur juga ya. Enter. Nah, ini cara menggunakan text box ya, sangat mudah sekali ya, memudahkan kita untuk membuat sebuah berkas atau dokumen. Selanjutnya ada juga yang dinamakan word art ya, word art dengan logonya A ini ya, huruf A miring ini. Nah, di word art ini ada beberapa pilihan juga, misalnya ini ya, misalnya kita buat belajar komputer ya. Nah, kita ini dulu di kontak ya. Ada berbagai banyak pilihan ya. Bagaimana caranya? Nah, kita klik dua ya, format shape ya, seperti biasa. Kita tentukan line solidnya misalnya biru ya, fillnya kita buat misalnya warna biru atau warna kuning misalnya, atau warna biru ya. Oke. Ya, ini word art. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin teman-teman langsung praktek ya, jadi biar langsung tahu ya. Nah, untuk apa sih word art? Selanjutnya ada juga equation ya, equation ya. Equation ini untuk membuat sebuah rumus ya, seperti ini ya, fisika, kimia, atau matematika ada semuanya. Dan juga ada simbol ya, insert simbol, banyak sekali simbol ya di sini ya. Misalnya plus minus, gamma, sigma ya, beta, alpha, perkalian dan sebagainya. Misalnya kita mau buat sebuah simbol plus minus. Nah, di sini ya, kita letak kursor dulu di sini. Kita letakkan kursor di sini misalnya simbol. Nah, ini kita bisa besarkan besarnya. Nah, misalnya ini. Ya, itu ya untuk insert menggunakan simbol. Mungkin itu saja teman-teman ya untuk pertemuan hari ini ya, tutorial dasar-dasar Microsoft Word bagian yang kedua ya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat sebuah surat menggunakan Microsoft Word ya. Mungkin itu saja. Jangan lupa like and subscribe channel saya, Kuswanto, tempatnya berita, olahraga, dan tutorial. Dari saya, bertemu kembali di tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.